Halo sobat anime yang masih suka makan Indomie pakai nasi. Ente kelaparan apa biar hemat bang? Dalam video kali ini Bang Jack mau bahas manhwa, yaitu komik yang berasal dari China, yang berjudul Magic Emperor. Kemarin ada yang ngasih saran nih sama Bang Jack kan, Bang bahas ini dong bang, bahas itu dong bang, guys. Udah dibahas, enggak agak di subscribe. Gua hapus juga nih channel nih. Canda hapus, masa channel baru udah dihapus kan? Oke lanjut. Komik ini mendapatkan rating 8.0 dan tentunya genre action dan magic. Untuk range X-nya berada di angka 15 plus dan tentunya masih aman dari kata ecci. Oke, langsung aja yuk kita gas. Ada sebuah legenda mengenai 9 rahasia kaisar kuno. Ia mengabadikan dirinya untuk mempelajari ilmu sihir dan bela diri. Ia merupakan kaisar terkuat yang ada di benua ini. Waduh, orang sakti nih. Dan ia pun menyimpan semua ilmu pengetahuannya di dalam sebuah buku. Karena di zaman itu belum ada flash disk. Konon, buku itu pun berada di tangan seorang kaisar sihir. Kaisar itu bernama Xiao Yifan. Berita tentang buku ajaib ini telah menyebar ke seluruh benua yang membuatnya menjadi incaran para pria dewasa. Waduh, pria dewasa nggak tuh? Ia yang sedang santuy di singgasananya mendapatkan kabar dari asisten bahwa di luar istana banyak sekali pria dewasa yang mengincarnya. Wah. Ia pun sangat percaya diri dengan kemampuannya, jadi ya santuy aja kan. Gua kan jago gitu kan, santuy aja. Ia dengan santuy menghadapi seluruh pria dewasa itu. Ia bahkan melakukan inisiasi untuk menyerangnya pertama kali. Bahkan ia dengan mudah mencomot para pria-pria itu. Wes, badas nih cok, main comot aja nih. Di atasnya ternyata ia telah ditunggu oleh para 7 kaisar. Waduh, main keroyokan nih. Walaupun harus berhadapan dengan 7 kaisar secara bersamaan, ia tetap santuy. Karena ia jago, wis, badas ini nih. Ia yang di sana bersama pelayannya bersiap untuk menghadapi 7 kaisar. Namun tiba-tiba saja ia kena colok oleh asistennya sendiri. Waduh, main belakang nih. Merasa dikhianati, ia pun memutuskan untuk meledakkan dirinya agar kitab suci ini tidak jatuh ke tangan orang yang salah, yaitu 7 kaisar sihir lainnya. Tetapi jiwanya bukan pergi ke alam barzah untuk bertemu malaikat Israel, melainkan malah nyasar ke tubuh seorang bocah yang sedang terbaring di tengah hutan. Dan ia pun akhirnya mendapatkan sebuah tubuh baru. Di sana, ia pun menemukan seseorang yang sedang terluka. Alih-alih menolongnya, ia malah menyerap semua energi kehidupannya. Waduh, vampir juga ada nih, main isep-isep aja nih. Setelah berhasil menyerap semuanya, kini ia pergi menelusuri hutan dan bertemu dengan 2 kelompok yang sedang bersih tegang. Wis, apa nih yang tegang nih? Keributan itu berasal dari pengkhianatan yang dilakukan oleh pelayan keluarga Luo. Di sana, ia yang merasa tak memiliki kepentingan memutuskan untuk meninggalkannya. Namun, tubuhnya pun menolak untuk meninggalkan itu. Ia pun merasakan sakit yang begitu menyakitkan di area jantung. Waduh, kena angin duduk nih. Rupanya, itu berasal dari tekad sepemilik tubuh yang terus ingin melayani keluarga Luo. Karena keluarga Luo telah menyelamatkannya di masa lalu. Zhuo Yifan mau tidak mau ia pun harus mengikuti tekad pemilik tubuh atau tubuhnya akan meledak. Wes, baru hidup udah mau mati lagi. Yifan pun mau tidak mau harus menghadapi para Kang Begal. Di sana ia tahu kalau ia kalah akan level dari para Kang Begal. Kang Begal ini pun cukup agresif dan menyerangnya terlebih dahulu. Ia yang kalah level, namun ia kaya akan pengalaman membuatnya berhasil melukai para Kang Begal. Ia pun tahu kalau akan sangat merugikan kalau ia bertarung dengan para Kang Begal dengan tubuhnya yang sekarang. Ia pun memutuskan untuk melarikan diri bersama gadis ini dan tuan muda itu.
Gadis muda ini pun meminta untuk kembali agar dapat menyelamatkan pengawalnya. Namun, Ivan pun menolaknya dengan tegas, karena tindakan itu akan sia-sia dan akan merugikan bahkan dapat kehilangan nyawa. Lalu, mereka semua pun pergi berjalan menuju hutan berkabut. Lagi-lagi, wanita ini pun membuat ulah. Ia meminta Ivan untuk membawa tuan muda dan ia akan menjadikan tumbal agar dapat mengalihkan para kang begal. Mendengar itu, Ivan pun menjadi kesal. Kalau Tuan Putri ingin menjadi tumbal, ia akan membunuh tuan muda. Tapi, tidak lama setelah itu, Ivan pun merubah pikirannya dan memutuskan untuk menghabisi para kang begal, biar tidak ada drama-drama ke depannya. Waduh, wanita nih memang suka buat drama nih. Sebelum ia pergi, ia pun meminta batu akik yang digunakan oleh Tuan Putri. Dengan menggunakan batu akik itu, ia menggunakan sihir pemanggil yang ada di dalam hutan, yang membuat kabut di sekitar hutan pun menghilang. Ivan yang kembali, ia pun mengajak kedua orang beban ini untuk memasuki hutan bersamanya. Di tempat lain, para kang begal ini pun mengikuti jejak Ivan dan Tuan Putri. Mereka juga pergi menuju sebuah hutan berkabut. Di sana, mereka bertemu dengan Ivan yang sedang menunggu di bawah pohon belimbing. Waduh, pohon belimbing gak tuh? Salah satu kang begal langsung saja berlari menuju Ivan dan ingin memenggalnya. Namun, ia berhenti tepat sebelum pedang itu menyentuh leher MC kita. Waduh. Kalau ketebas mati juga nih. Di sana, Ivan pun memberikan sebuah penawaran kepada para pengkhianat ini. Ia akan memberikan Tuan Putri dan adiknya. Sebagai balasannya pun, ia meminta jaminan hidup di hari tua. Waduh. Minta dana pensiun dia nih. Sempat berdebat cukup panjang, namun pada akhirnya mereka setuju untuk mengikuti Ivan ke dalam hutan. Setibanya di tempat yang mereka tuju, tiba-tiba muncullah kabut darah di sekitar mereka. Sihir itu ternyata merupakan jutsu yang digunakan oleh Tuan Putri. Ia pun membuat para hantu-hantu kegelapan muncul dan menyerang para bandit. Setelah membunuh para kang begal, hantu-hantu ini pun tidak kembali ke alamnya. Namun, para hantu ini pun terserap ke dalam tubuh MC kita, yang membuatnya menjadi segar. Wes, udah kayak orang kesurupan hantu ini. Jadi segar ya. Setelah kejadian itu, ketua pengawal dari keluarga Luo pun berlutut dan meminta maaf karena ia sempat berpikir buruk tentang Ivan. Karena Ivan sebelumnya meminta dana pensiun. Beberapa hari kemudian, mereka pun tiba di kota angin Feng. Di sana mereka berpisah karena Tuan Putri harus pergi ke rumah Pak RT untuk melapor terhadap pemerintah setempat. Sedangkan Ivan, ia pun pergi berkeliling kota. Di sana ia melihat sebuah keributan di sekitar pedagang batu akik. Pedagang ini pun bersitegang dengan nona cantik ini. Wah, lumayan cantik juga nih. Nona cantik ini pun menuduh kalau batu akik yang dijual pedagang itu palsu. Ivan yang berada di sana pun ikut mendukung kalau batu akik itu memang palsu. Dan tentunya hal itu pun membuat pedagang ini marah. Di sana Ivan pun memberikan sebuah tes sederhana untuk membuktikan kalau batu itu memang palsu. Dan benar saja, ketika batu itu dicelupkan, batu itu pun berubah warna menjadi merah. Dan tentunya pedagang itu pun dihajar oleh warga. Kesian. Ivan yang sudah berhasil membuktikan kalau batu itu memang palsu, ia pun meminta uang kepada rekannya. Lalu ia pun pergi menemui pedagang itu kembali. Di sana ia berencana untuk membeli batu itu kembali, namun si pedagang ini pun malah kesal dan ia memanggil para kang begal untuk menyikat MC kita. Waduh. Tapi MC kita yang badas dan super OP, ia pun dengan mudah membunuh para kang begal. Setelah kejadian itu, ia pun mendapatkan batu yang ia inginkan. Setelah mendapatkan batu itu, ia pun pergi menuju sebuah penginapan.
dan ingin menyerap energi yang ada di batu itu. Dan ternyata batu ini bukan sembarang batu, tapi bukan batu. Intinya batu itu merupakan darah para peri, jadi bukan batu. Ya gitulah. Ia pun membutuhkan waktu sekitar 10 hari untuk menyerap darah peri itu dan membuatnya menjadi lebih OP lagi. Walaupun belum se-OP dulu tentunya. Setelah ritualnya selesai, mereka pun pergi menuju kediaman keluarga Fang. Namun, setibanya ia di sana, ia mendapatkan perlakuan yang buruk yang membuat Yifan yakin kalau Tuan Putri tidak ada di sana. Mereka pun memutuskan untuk pergi dan menuju sebuah gubuk tua yang di sana ternyata ada Tuan Muda. Ia mengatakan kalau kakaknya pergi menuju Tuan Muda dari keluarga Fang yang merupakan tunangannya. Di tempat Tuan Putri, ia di sana dicuekin dan tidak dianggap oleh Tuan Muda keluarga Fang. Bahkan mereka sempat menghinanya dan pacar barunya pun sempat menampar Tuan Putri kita. Waduh, ini gimana ini? Tak lama setelahnya, Yifan pun datang dan menabok dua orang itu. Datang-datang main tabok aja nih. Dalam keadaan begitu, si Jalang ini pun tetap menyuruh Tuan Putri agar berlutut dan meminta maaf. Hal ini pun lagi-lagi membuat MC kita menjadi emosi dan menabok lagi. Gak kapok anjing, ditabok 2 kali. Mendengar keributan itu, tiba-tiba datanglah seorang pria tua yang berbajunya pun ribet juga nih bajunya nih. Pria itu adalah bapak dari laki-laki itu, yang merupakan seseorang kepala keluarga yang memiliki lapisan level 8. Pembicaraan mereka pun tidak cukup baik, dan ia bahkan mengancam akan mengeksekusi Yifan dan Tuan Putrinya. Waduh, MC-nya mau dieksekusi. Mendengar itu, Yifan pun malah senang. Ia pun memutuskan untuk menyerang Pak Tua ini terlebih dahulu. Dan selesailah part pertama kita di sini. Dan kita akan membahas lanjutannya di part kedua yang akan dimulai dari chapter 9. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Bantu subscribe ya.